rekomendasi tentang Islam, ilmu pengetahuan, dan masa depan. Baiklah, langsung saja dimulai. Pertama, pengertian Islam. Islam terdapat beberapa istilah dalam kamus tentang akar kata Islam. Secara umum mempunyai dua kelompok makna dasar, yaitu selamat, bebas, terhindar, terlepas dari, sembuh, meninggalkan. Bisa juga tunduk, patuh, pasrah, dan menerima. Kedua kelompok makna dasar ini saling terkait dan tidak terpisah satu sama lain. Dalam Ensiklopedia Agama dalam Filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dengan mengajak mereka untuk memeluknya. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengandung berbagai aspek itu adalah dari Al-Quran dan hadis. Karena itu, Islam mengandung makna masuk ke dalam suasana atau keadaan damai dalam kehidupan individu maupun sosial. Selanjutnya, pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu dan pengetahuan atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia terkadang digunakan sebagai arti dari kata lim dalam bahasa Arab. Sedangkan untuk kata ma'rifah dalam bahasa Arab seringkali hanya diterjemahkan sebagai pengetahuan. Dan sementara secara etimologi, ilmu berarti pemahaman tentang hakikat sesuatu. Ia juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari zat, sifat, dan makna sebagai adanya. Islam dapat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan karena dalam sejarah kemajuan sebuah peradaban selalu diawali dengan majunya ilmu pengetahuan. Ilmu yang mampu menuntut manusia untuk lebih mengenal akan Tuhan. Di sini Islam berperan selain sebagai dien, juga berperan sebagai landasan peradaban yang berangkat dari proses tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Adapun arah dan tujuan ilmu pengetahuan, bahwa ayat Al-Quran begitu banyak yang berbicara tujuan ilmu seperti untuk mengenal tanda-tanda kekuasaannya, menyaksikan kehadirannya di berbagai fenomena yang kita amati, namun mengungkapkan Allah serta bersyukur kepadanya. Di samping itu, Al-Quran juga menyebutkan pula 3 hal lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Antara lain, yang pertama, ilmu pengetahuan harus menumbuhkan keteraturan atau sistem, hubungan sebab akibat dan tujuan di alam semesta. Yang kedua, ilmu harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dalam rangkai pengabdian kepada Allah SWT, sebab Allah SWT telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Yang ketiga, harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu di bagian C, cara memperoleh ilmu pengetahuan. Ada beberapa cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang diterangkan dalam Al-Quran lewat eksperimen dan pengamatan indrawi. Yang pertama yaitu lewat akal, yaitu dengan jalan ta'akul, tafakuh, dan tazakur, atau merenungkan, memikirkan, memahami, dan mengambil pelajaran. Penjelasan terdapat dalam Al-Quran surat ke-11 ayat 164. Yang kedua yaitu lewat wahyu atau ilham. Allah dapat memberikan kepada manusia yang dikehendakinya tanpa proses berpikir ataupun pengamatan empiris, tetapi diberikan secara langsung. Penjelasan ini terdapat dalam Al-Quran surat ke-11 ayat 251. Nuh Muhajir mengatakan bahwa ilmu adalah kekuasaan. Dan apakah kekuasaan itu merupakan berkat atau malapetaka bagi umat manusia? Jadi jawaban dari semua itu yaitu terletak pada orang yang menggunakan kekuasaan itu atau orang yang menggunakan ilmu itu. Selanjutnya bagian D yaitu pengaruh temuan sains terhadap perubahan Islam. Perubahan yang konservatif dalam arti perubahan yang bersifat liberal mungkin dimulai oleh Kemal Atatürk
di Turki dengan gerakannya yaitu sekularisasinya. Memang sejak awal Turki telah mempunyai kontak langsung dengan Eropa Timur, tokoh di Mesir, India, dan bahkan juga di Indonesia. Sejak abad ke-19 hingga saat ini, salah satu persoalan terbesar yang diangkat oleh para pemikir adalah sikap yang harus diambil terhadap ilmu pengetahuan modern di dunia barat. Perbincangan tentang Islam dan ilmu pengetahuan sejak abad ke-19 memiliki dua aspek penting. Jadi yang pertama yaitu dalam periode ini ditandai dengan banyaknya perkembangan baru dalam pemikiran Islam. Penyebabnya adalah kontak yang semakin intensif antar dunia Islam dengan peradaban Barat. Yang kedua, sejak awal perkembangan Islam, ilmu yang berdasarkan pengamatan, wahyu atau renungan para sufi sebagai awal mula berkembangnya ilmu dalam Islam selalu mendapat perhatian para pemikir Muslim. Jadi apabila dikaitkan pada kecenderungan pada aspek pertama, maka perhatian tersebut mengambil bentuk tanggapan terhadap perkembangan pesat ilmu pengetahuan di dunia barat yang dianggap tidak bertindak pada suatu ilmu yang benar, karena lebih merupakan reaksi daripada usaha atas prakarsa sendiri. Maka tanggapan itu menurut beberapa pemikir merupakan penyempitan wilayah wacana tentang ilmu pengetahuan dibanding periode sebelumnya, khususnya pada masa awal perkembangan Islam saat ini. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Dan semoga materi yang dapat kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.